Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai setengah putaran lanjut. Untuk teorema 7.5 akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Herunisha dari Pendidikan Matematika 12 Angkatan 2018. Oke, sebelum masuk ke teorema, kita ke definisi dulu. Yang pertama, A dinamakan titik tetap atau invarian transformasi T apabila berlaku transformasi A adalah titik A itu sendiri. Yang kedua, sebuah transformasi T yang bersifat bahwa sebuah garis petanya juga garis dinamakan kolineasi, dan di antara kolineasi ada yang disebut dilatasi. Yang ketiga, suatu kolineasi dinamakan suatu dilatasi segitiga jika setiap garis G berlaku sifat segitiga garis G sejajar dengan garis G. Oke, langsung saja ke teorema 7.5. Andaikan SA adalah suatu setengah putaran dan G adalah sebuah garis. Apabila A bukan elemen G, maka setengah putaran dari garis G sejajar dengan garis G itu sendiri. Bukti, diketahui A bukan elemen G. Misalkan P elemen G dan Q elemen G. Karena P elemen G, maka setengah putaran dari titik P dengan pusat A sama dengan P aksen, sehingga A adalah titik tengah dari P aksen. Karena Q elemen G, maka setengah putaran titik Q terhadap titik pusat A sama dengan Q aksen, sehingga A adalah titik tengah dari Q aksen. Berikut ilustrasinya. Jadi seperti yang diketahui bahwa kita memiliki sebuah garis G. Oke, kita memiliki garis G. Kemudian kita memiliki garis titik A yang bukan elemen dari garis G. Nah, selanjutnya kita misalkan kita memiliki titik P yang berada pada garis G dan titik Q yang juga berada pada garis G. Selanjutnya, setengah putaran dari titik P terhadap titik A kita sebut sebagai titik P aksen. Begitu pula dengan setengah putaran dari garis Q terhadap titik A juga disebut dengan garis Q aksen. Maaf, titik Q aksen. Selanjutnya, kita hubungkan titik Q aksen dan titik P aksen. Dan garis ini adalah garis G aksen atau garis setengah putaran dari garis G. Selanjutnya, kita akan menghubungkan titik PQ, P aksen, Q aksen. Untuk membuktikan bahwa garis G sejajar dengan garis G aksen, maka kita akan
membuktikan bahwa segitiga PAQ aksen itu kongruen dengan segitiga AQB aksen. Perhatikan segitiga APQ aksen dan segitiga AQP aksen. Untuk membuktikan bahwa garis G sejajar dengan garis G aksen, maka harus ditunjukkan bahwa segitiga APQ aksen itu kongruen dengan segitiga AQP aksen. Untuk membuktikan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen, maka kita bisa membuktikannya dengan definisi kekongruenan sisi sudut sisi. Pertama, sudut PAQ aksen sama dengan sudut QAP aksen karena kedua sudut ini saling bertolak belakang. Selanjutnya, garis PA sama dengan garis AP aksen karena A merupakan titik tengah dari garis PP aksen. Begitu pula dengan garis QA sama dengan garis AQ aksen karena A merupakan titik tengah dari garis QQ aksen. Nah, menurut definisi kekongruenan sisi sudut sisi, maka segitiga APQ aksen ini kongruen dengan segitiga AQP aksen. Karena kedua segitiga tersebut kongruen, maka garis PQ aksen itu sama dengan garis QP aksen. Karena garis PQ aksen dan QP aksen sama, maka didapatkan bahwa garis G itu sejajar dengan garis G aksen, atau setengah putaran dari garis G terhadap pusat A itu sejajar dengan garis G itu sendiri. Kemudian contoh soal. Diketahui dua garis G dan H tidak sejajar. A sebuah titik yang tidak terletak pada G atau H. Tentukan semua titik X pada G dan semua titik Y pada H sehingga A titik tengah ruas garis X, Y. Jawab. Jadi dipunya garis G dan H yang tidak sejajar. A bukan elemen G dan A bukan elemen H. Ditanyakan, tentukan semua X elemen G, Y elemen H sedemikian sehingga A titik tengah dari ruas garis XY. Jawab. Ambil P elemen G. Jika P aksen sama dengan setengah putaran dari titik P, maka G aksen sama dengan setengah putaran dari garis G melalui P aksen, dan PA sama dengan AP aksen dan G sejajar dengan G aksen sesuai dengan teorema 7.5. Jika G aksen memotong H di Y, kemudian tarik garis YA memotong G di X, maka X dan Y adalah pasangan titik yang dicari. Berikut ilustrasinya. Jadi, kita memiliki garis G dan garis H yang tidak sejajar dan tidak saling tegak lurus. Kemudian, kita juga memiliki titik A yang tidak berada pada garis G dan juga tidak berada pada garis H. Selanjutnya, ambil titik P yang merupakan yang berada pada garis G, dan setengah putaran dari titik P ini terhadap pusat A adalah P aksen, sehingga setengah putaran dari garis G terhadap titik A adalah garis G aksen melalui titik P. Selanjutnya diketahui bahwa garis P aksen A sama dengan garis AP karena A merupakan titik tengah dari garis PP aksen. Dan diketahui bahwa
garis G itu sejajar dengan garis G aksen sesuai dengan teorema 7.5. Kemudian garis G aksen memotong H di titik Y. Selanjutnya, tarik garis YA memotong G di titik X, sehingga garis XY ini merupakan titik yang dicari. Yang dapat saya sampaikan selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.